wabarakatuh. Inna hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Nuruddin MPDI SPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum bahasa Arab dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, nikmat serta karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur. Sehingga kita dapat berkumpul di grup WA ini untuk menyimak presentasi dari kami. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir dalam presentasi pagi hari ini mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 1 yang akan presentasikan tentang hakikat kurikulum. Saya Holisatul Hasanah selaku sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada pagi hari ini. Marilah kita baca basmalah untuk mengawali diskusi pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk penyampaian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Alafia Putri Humairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alafia Putri Humairah. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum secara etimologi, kurikulum berasal dari kata yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang artinya pelari, dan kurere, yang artinya tempat berpacu. Istilah ini dulunya digunakan dalam dunia olahraga. Kemudian, hal tersebut diadaptasi ke dalam dunia pendidikan menjadi sebuah mata pelajaran yang harus dipelajari atau ditempuh oleh seorang peserta didik dalam mendapatkan ijazah sebagai penghargaan. Menurut para ahli seperti J. Leo Trump dan Delmas F. Miller, kurikulum adalah semua hal yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran, termasuk metode mengajar, cara mengevaluasi murid, program studi, bimbingan dan penyuluhan, supervisi, dan administrasi, serta hal-hal struktural terkait dengan waktu, jumlah ruangan, serta kemungkinan memilih mata pelajaran. Sedangkan menurut G. Galen Seiler dan William M. Alexander, Harold B. Almetsich, John Fulton Kers, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bisa dilihat pada makalah yang kami bagikan. Dapat disimpulkan pengertian kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Demikian penjelasan materi pertama. Selanjutnya akan saya lempar kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada Alafia. Selanjutnya pemateri kedua yaitu Elika Husni. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elika Husni. Saya akan menjelaskan materi yang kedua. Yang kedua, kurikulum ideal dan aktual. Kurikulum ideal adalah kurikulum yang berisi sesuatu yang ideal, yang dicita-citakan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen kurikulum pendidikan. Sedangkan kurikulum aktual adalah kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kurikulum dan pengajaran merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Kurikulum merujuk pada bahan ajar yang telah direncanakan, sedangkan pengajaran merujuk pada pelaksanaan kurikulum tersebut. Jadi, kurikulum ideal adalah kurikulum yang diharapkan dapat dilaksanakan dan berfungsi sebagai acuan dalam proses belajar mengajar. Karena kurikulum ini menjadi pedoman bagi guru, maka kurikulum ini disebut sebagai kurikulum formal. Namun dalam pelaksanaan kurikulum ideal ini memiliki beberapa hambatan, di antaranya sarana prasarana, kemampuan guru serta kebijakan sekolah.
Karena hal tersebut, maka guru hanya bisa melakukan kurikulum sesuai dengan keadaan yang ada. Inilah yang disebut kurikulum aktual. Semakin jauh jarak antara kurikulum aktual dan ideal, maka dapat diperkirakan kualitas pendidikan makin buruk. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Elika. Selanjutnya, pemateri ketiga sekaligus pemateri terakhir, yaitu Saudara Muhammad Syafi Ainur Rahman Abdullah. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Syafi Ainur Rahman Abdullah akan menjelaskan tentang hinden kurikulum. Hinden kurikulum merupakan kurikulum tersembunyi, pada dasarnya adalah suatu proses yang tidak terencanakan. Menurut para ahli, hinden kurikulum ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama yaitu dikemukakan oleh Murray Print. Hinden kurikulum adalah peristiwa atau kegiatan yang terjadi tetapi tidak direncanakan keberadaannya. Kemudian pendapat yang kedua dikemukakan oleh John Martin. Hinden kurikulum adalah hasil sampingan dari proses pembelajaran baik di luar atau di dalam, tapi tidak secara formal dicantumkan sebagai tujuan pendidikan. Pendapat yang ketiga dikemukakan oleh Alan E. Guthrun. Hinden kurikulum adalah kurikulum yang tidak menjadi bagian yang harus dipelajari, yang digambarkan sebagai aspek baik di luar maupun di dalam, tetapi memberi pengaruh dalam perubahan, baik itu perubahan nilai maupun perilaku siswa. Melihat berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan, hinden kurikulum adalah segala kegiatan yang mempengaruhi siswa baik menyangkut lingkungan sekolah, suasana kelas, interaksi antara guru dengan siswa baik di dalam maupun di luar kelas, bahkan pada kebijakan serta manajemen pengelolaan sekolah. Dalam kebijakan sekolah, yaitu bagaimana sekolah menerapkan kebiasaan atau berbagai aturan disiplin yang harus diterapkan pada seluruh komponen sekolah ataupun warga sekolah. Di antara kebiasaan sekolah misalnya, ketepatan guru melalui pelajaran, kemampuan dan cara guru menguasai kelas, dan bagaimana guru menyikapi berbagai kenakalan siswa baik di dalam maupun di luar sekolah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya lempar kembali kepada moderator. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada kelebihan, maka itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya melalui grup WA ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.